Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi untuk bagian kedua ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selalu laksanakan 3M ya. Selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan hand sanitizer, lalu menggunakan masker jika bepergian keluar rumah, dan jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita memulai dengan di sini ada dua pembahasan ya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada memahami konsep fungsi, lalu yang kedua itu ada fungsi korespondensi satu-satu. Ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada memahami konsep fungsi. Apakah itu fungsi? Yang disebut fungsi yang seperti apa? Oke, di sini saya buat dua tabel ya, dua tabel gambar perbandingan. Yang di sebelah kiri itu fungsi, yang di sebelah kanan itu bukan fungsi. Apa bedanya? Yang di sebelah kiri itu yang disebut fungsi adalah, jadi setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi setiap anggota A itu dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Ya, jadi yang disebut fungsi itu adalah semua anggota himpunan A itu punya pasangan ya. Walaupun nanti di himpunan B itu ada anggota yang tidak mempunyai pasangan ya, itu disebut fungsi. Jadi kesimpulannya adalah harus yang A itu harus punya pasangan. Kalau yang bukan fungsi itu adalah ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B, dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B ya, itu yang disebut bukan fungsi. Jadi kesimpulannya adalah sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu, yang pertama setiap anggota A mempunyai pasangan di B, lalu setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika banyak anggota himpunan A itu N itu jumlah ya, jumlah anggota himpunan A, dan banyak anggota himpunan B itu N kurung buka B kurung tutup. Jadi artinya N itu jumlah anggota himpunan A dan himpunan B. Ya, banyak fungsi yang mungkin dari A ke B itu adalah N kurung buka B kurung tutup dipangkatkan N kurung buka A kurung tutup. Dan banyak fungsi yang mungkin dari B ke A itu rumusnya adalah N kurung buka A kurung tutup pangkatkan N kurung buka B kurung tutup. Ya, jadi N itu adalah simbol untuk jumlah. Lalu yang kedua, di situ ada fungsi korespondensi satu-satu. Ya, fungsi korespondensi satu-satu. Ya, itu juga sama. Di sebelah kiri ada fungsi, yang di sebelah kanan korespondensi satu-satu. Apa bedanya korespondensi satu-satu dengan fungsi? Jadi yang disebut fungsi itu adalah setiap anggota A itu mempunyai pasangan di B, itu korespondensi, yaitu fungsi. Jadi walaupun di B itu ada yang pasangannya double ya, artinya himpunan A, satu anggota himpunan A ya, itu nanti pasangannya di B itu ada dua ya. Sedangkan korespondensi satu-satu itu adalah setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Jadi setiap anggota himpunan A dan himpunan B itu hanya mempunyai satu pasang. Oke. Ya, itu yang namanya fungsi dan korespondensi satu-satu, bedanya ya. Jadi kesimpulannya itu adalah suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat sebagai berikut.
Yang pertama itu adalah setiap anggota A mempunyai tepat satu di pasangan B. Lalu yang B, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Jika terdapat himpunan A dan B dengan N itu tadi jumlah ya, jumlah anggota himpunan A itu sama dengan jumlah anggota himpunan B itu sama dengan N jumlah. Banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N dikali kurung buka N-1 kurung tutup dikali N-2 dikali N-3 dikali sampai sekian ya. Sampai tergantung jumlah dari N-nya ya. Lalu dikali 3 kali 2 kali 1. Oke ya. Oke, untuk pembahasan hari ini cukup sekian. Nanti ada latihannya. Silakan sambil dipahami. Ini masih mudah, tapi kalau tidak dipahami dengan jelas, dia akan bingung ya. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.